Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Dharma Herdianto, NPM 2011060032. Di sini saya akan mempresentasikan proposal judul skripsi yang akan saya ambil, yaitu rancang bangun sistem monitoring suhu dan kelembapan pada ruang kerja berbasis Arduino dan IoT untuk peningkatan kualitas lingkungan kerja. Oke, langsung saja. Eh, Pertama itu ada di latar belakang. Suhu merupakan salah satu hal penting yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kenyamanan dalam ruang kerja. Kendala yang sangat berpengaruh adalah naiknya tingkat suhu dan kelembapan pada ruang kerja. Umumnya dapat diatur dengan menggunakan alat pendingin ruangan seperti air conditioner atau biasa kita sebut AC, tetapi kadangkala suhu menjadi terlalu dingin. Nah, ada potensi solusi melalui penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) untuk menjaga kestabilan suhu ruangan. Di sini ada fenomena atau fakta menarik dalam penggunaan air conditioner. Menurunkan suhu secara signifikan membuat AC akan bekerja dua kali lebih keras lagi. Hasilnya, AC akan menjadi jauh lebih banyak menyerap daya listrik. Jadi ketika kita menghidupkan AC, yaitu suhu awalnya, ambil contoh 30 derajat, lalu kita turunkan menjadi yang paling dingin yaitu 16 derajat, maka AC akan bekerja lebih keras dan tentu daya listrik yang digunakan juga akan meningkat, dan tagihan listrik pun juga akan meningkat. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah: apakah ada rancangan sistem yang dapat mengatur serta memantau suhu dan kelembapan ruangan? Yang kedua, bisakah mengimplementasikan sistem monitoring suhu berbasis Arduino dan IoT pada ruangan? Yang ketiga, bisakah sistem melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja sistem dalam mengelola suhu dan kelembapan ruangan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem yang dapat mengatur serta memantau suhu dan kelembapan ruangan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem monitoring suhu berbasis Arduino dan IoT pada ruangan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sistem dalam mengelola suhu dan kelembapan ruangan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi untuk memonitoring suhu dan kelembapan ruangan untuk kualitas lingkungan kerja. Yang kedua, memudahkan penggunaan dan mengendalikan suhu ruangan dengan adanya sistem berbasis IoT. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian, landasan teori. Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Kelembapan udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Tingkat kelembapan di dalam ruang lebih mudah berubah, tergantung dari aktivitas yang dia lakukan. Idealnya, kelembapan udara harus dijaga dalam kisaran 45% sampai 64% relative humidity. Relative humidity atau kelembapan relatif itu adalah satuan untuk kelembapan. Nah, juga yang dimaksud tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Contohnya itu kayak kita menghidupkan komputer atau berapa banyak orang di dalamnya. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada landasan teori yang kedua. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Jadi, selama alatnya masih terhubung ke internet, kita bisa mengkomunikasikan alat satu dan lainnya, mengendalikan dan menghubungkan. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama alat. Di alat yang pertama yang kita di sini alat yang digunakan adalah komputer atau laptop. Komputer atau laptop digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengendalikan microcontroller.
Yang kedua ada microcontroller. Microcontroller digunakan untuk mengendalikan sensor serta perangkat-perangkat keras lainnya. Kemudian ada sensor kelembapan. Ada sensor suhu seperti contohnya DHT11 atau DHT22, sensor kelembapan seperti DHT11 atau DHT22. Kemudian ada air conditioner, karena di sini kita mengendalikan suhu ruangan, kita pasti perlu yang namanya pendingin ruangan. Di sini kita gunakan air conditioner atau AC. Kemudian yang terakhir ada router atau access point untuk jaringan IoT. Nah, router atau access point di sini digunakan untuk menyediakan layanan internet untuk microcontrollernya agar kita bisa terhubung ke jaringan IoT. Kemudian di bahan, yang pertama ada modul sensor. Modul sensor di sini contohnya seperti Arduino IDE dan juga library untuk sensor dan perangkat-perangkat lainnya seperti library DHT11, library DHT22 seperti itu. Kemudian ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor di sini digunakan untuk menghubungkan sensor dan perangkat keras lainnya ke microcontroller. Kemudian ada breadboard untuk kita menaruh sensor dan komponen-komponen lainnya. Kemudian yang terakhir di bahan ada komponen pendukung. Nah, komponen pendukung di sini contohnya seperti kapasitor, resistor, seperti itu. Oke, selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan di sini yaitu keakuratan pengukuran, pengontrolan suhu, dan integrasi IoT. Selanjutnya di sini ada timeline penelitian. Nah, di timeline penelitian bisa dilihat di sini dimulai dari bulan Agustus 2023. Di bulan Agustus sampai September 2023 waktu untuk studi pendahuluan. Kemudian bulan Oktober 2023 waktu untuk perancangan sistem. Bulan November 2023 persiapan dan pengumpulan data. Kemudian bulan Desember 2023 waktu untuk implementasi sistem. Lalu berlanjut ke tahun berikutnya yaitu 2024. Di bulan Januari 2024 waktu untuk uji coba dan pengujian. Bulan Februari sampai bulan Maret 2024 digunakan untuk pengumpulan data dan analisis. Bulan April 2024 digunakan untuk evaluasi dan validasi. Dan bulan terakhir yaitu bulan Mei 2024 digunakan untuk pembahasan dan kesimpulan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.